Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan mengkaji tentang landasan falsafah teknologi pendidikan. Pada dasarnya, topik ini bisa dipecah terlebih dahulu dengan makna falsafah itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, filsafat itu merupakan padanan kata atau serapan kata dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Namun jika kita coba tarik mundur lebih jauh lagi, ternyata sudah lama digunakan oleh orang-orang Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi secara sederhana, filsafat itu bermakna cinta kepada kebijaksanaan. Sedangkan filsafat ini akan memberikan makna yang hakiki kepada kehidupan manusia jika dimasukkan dalam dunia pendidikan. Begitu. Karena secara umum pendidikan itu akan bisa membawa ke dalam bentuk kedewasaan seseorang, baik kedewasaan rohani maupun jasmaninya, begitu. Tapi filsafat ini dapat memberikan kebermaknaan tersebut apabila dibungkus dalam sebuah sistem pendidikan yang diterapkan dengan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, teknologi pendidikan sangat-sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini. Sebagai kesatuan yang utuh sebagai ilmu pengetahuan, teknologi pendidikan ini bisa atau harus memiliki syarat-syarat. Yang pertama, memenuhi aspek ontologinya, kedua aspek epistemologinya, dan ketiga aspek aksiologinya. Begitu. Aspek ontologi. Aspek ontologi ini lebih menekankan kepada hakikat keberadaan tentang suatu hal. Sebagaimana secara bahasa, ontologi sendiri berasal dari dua kata, ontos dan logos. Ontos sendiri memiliki arti yang berada, sedangkan logos memiliki arti adalah ilmu pengetahuan. Dalam kajian teknologi pendidikan, maka ontologi ini mempelajari hakikat tentang teknologi pendidikan itu sendiri dan mengapa teknologi pendidikan itu digunakan atau dimanfaatkan dalam dunia pendidikan. Untuk mengenal ruang lingkup teknologi pendidikan ini perlu kita ketahui beberapa revolusi yang terjadi pada dunia pendidikan. Revolusi pertama yaitu saat orang tua menyerahkan pendidikannya kepada seorang yang khusus diberikan tanggung jawab. Pada zaman ini orang tua beranggapan tidak mampu untuk memberikan pendidikan dengan cara mandiri, sehingga harus diserahkan kepada orang-orang sufi. Revolusi kedua, era ini guru telah diberikan tanggung jawab. Para guru memberikan pembelajarannya dilakukan secara lisan dan verbal. Revolusi ketiga ini ditandai dengan kemunculan mesin cetak yang membuat bahan ajar dapat dicetak menjadi buku atau bahan cetak lainnya. Meski saat ini teknologi sudah berkembang pesat, namun era ini masih berlangsung. Revolusi keempat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan di bidang elektronika dan teknologi komunikasi, sehingga peserta didik dapat melintasi wilayah geografis. Dari itu, maka ruang telaah lingkup ontologi teknologi pendidikan itu sendiri meliputi yang pertama, masih adanya sejumlah orang yang belum mendapat kesempatan belajar baik secara mandiri ataupun melalui lembaga khusus. Yang kedua, adanya sumber belajar yang belum bisa dimaksimalkan untuk keperluan belajar. Yang ketiga, perlunya sumber-sumber itu dikembangkan secara konseptual dan faktual
Dan yang keempat, perlunya pengelolaan sumber belajar agar dapat digunakan secara optimal. Epistemologi sederhananya merupakan asas mengenai cara bagaimana objek telah diperoleh dan disusun. Epistemologi bersifat evaluatif, normatif, dan kritik, sehingga dapat dijadikan untuk menilai, menentukan norma, atau tolak ukur untuk mengkritisi ilmu pengetahuan dan objeknya. Ini dicirikan dengan adanya penelitian dan temuan-temuan. Jika dikaitkan, maka epistemologi adalah upaya untuk mencari nilai kebenaran dalam teknologi pendidikan untuk pemecahan masalah dalam dunia pendidikan. Ada beberapa pendekatan dalam epistemologi. Yang pertama adalah simultan, yaitu penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa terpisah. Kemudian sistemik, kajian secara menyeluruh. Semua unsur yang berkepentingan diintegrasikan secara kompleks, dikembangkan, dirancang, disusun, dikelola untuk menyelesaikan masalah. Kemudian sistematis, menyelesaikan masalah secara berurutan dan terarah. Kemudian sinergistik, menjamin adanya nilai tambah karena dibuat secara menyeluruh dibandingkan dengan yang dijalankan secara terpisah. Kemudian yang terakhir adalah inovatif, mengandung adanya perubahan sehingga pembelajaran dapat mengalami akselerasi dan menyenangkan. Aksiologi adalah mengimplementasikan atau mengaplikasikan pada teknologi pendidikan sehingga dapat dirasa manfaat atau kegunaannya. Ada beberapa tujuan dalam aksiologi teknologi pendidikan, antara lain yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan dan pembelajaran, memberikan kemungkinan pendidikan sifatnya lebih individual, lebih memantapkan pendidikan, memungkinkan penyajian pendidikan secara lebih luas dan merata, memberikan dasar pembelajaran yang lebih ilmiah. Demikian ulasan penjelasan mengenai landasan falsafah teknologi pendidikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.